Hai guys, selamat datang di Ruang Jiwa, tempat kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang pemikiran dan perasaan manusia. Saya, Puspita, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin dekat dengan banyak dari kita, menjadi seorang people pleaser. Tentang bagaimana kita sering merasa perlu menyenangkan semua orang, bahkan ketika berarti mengorbankan diri sendiri. Apa sih people pleaser itu? Setahu saya people pleaser itu kayak kita merasa nggak enak untuk menolong seseorang, padahal di satu sisi kita juga baru aku nggak mau lagi nolong itu, cuman kayak tapi harus nolong gitu loh. Iya betul. People pleaser itu ketika seorang tidak bisa untuk mengatakan tidak dan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Seseorang yang cenderung menjadi people pleaser seringkali menempatkan kebutuhan orang lain itu lebih tinggi daripada kebutuhan dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak nyaman jika tidak menyenangkan orang lain, bahkan sampai mengorbankan kenyamanan dan kebahagiaan diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, mereka tidak tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian pada orang lain dan merawat diri mereka sendiri. Nah, di sini saya bersama beberapa sobat psikologi. Teman-teman bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Vita Alfiana, biasa dipanggil Vita. Saya Najwa Ratul Makbera, kalian biasa panggil saya Najwa. Saya Ibti Dewi Ningsih, kalian bisa manggil saya Ibti. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang people pleaser atau tentang bagaimana menyenangkan seseorang tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Jadi pertama-tama, kalian pernah gak sih ngerasa kesulitan bilang tidak, padahal sebenarnya kalian itu perlu waktu untuk diri kalian sendiri? Iya, pernah. Karena kalau kita bilang tidak, kita takutnya nanti kita menyinggung perasaan orang lain itu. Takut gitu. mengecewakan. Iya, terus kita kan juga butuh memprioritaskan diri sendiri kita. Iya, benar. Cuman kadang di satu sisi juga orang itu nggak ngertiin kita gitu loh, kita baru ada kayak capek, terus kayak kita ada masalah kita. Iya. Kayak ngertinya harus bisa terus Iya. gitu. Iya. Takut banget buat nanti kayak dia itu kesinggung nggak ya kalau aku bilang Bilang tidak. tidak, gitu. iya. Nah, menurut kalian kenapa kita bisa ngerasa bersalah saat menolak permintaan seseorang? Menurut kamu gimana, Mbak? Mungkin karena perasaan kita ya, kayak nanti kalau aku nggak nolong terus kita bakal dijauhin nggak ya, kayak gitu. Iya. Kayak mesti kalau ketemu jadi canggung, terus nggak enak, terus mikirnya dia kayak kalau kita tuh marah atau gimana gitu. Apalagi kalau misalnya hubungan kita tuh udah kejalin lama ya, pasti bakal ngerasa nggak enak kalau misalnya itu nggak enak. Iya. Terus kalian pernah nggak sih ngerasa capek, ngerasa lelah kalau selalu berusaha bikin orang lain senang tapi mereka nggak menyadari usaha-usaha kalian? Iya benar. Kayak kalau misalnya kita tuh udah penuh effort tapi dia tuh nggak sadar kalau misalnya kita itu udah usaha kayak gitu. Jadi taunya tuh kita kayak kamu tuh kok gitu banget sih, nggak mau nolong, misal kayak gitu. Tapi kita kita udah usaha ya buat gitu. Kita udah selalu bilang iya, tapi pas kita bilang enggak, sekali aja bilang enggak langsung di-adjust gitu. Betul. Nah, apa sih yang biasanya kalian rasakan ketika harus memilih antara kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain? Jadi kalian itu yang kalian rasain waktu kalian harus milih, ini kebutuhan aku dulu apa kebutuhan orang lain dulu ya yang harus aku prioritasin gitu. Kalian pernah sih ngerasa bimbang buat pemilih itu? Sering sih, di posisi itu sering banget. Apalagi kalau kita diwajibkan kayak ya itu tadi, kayak aku nggak enak tapi aku juga nggak bisa kayak gitu. Iya. Tapi tetap kalau yang utama tuh kalau saya pribadi tuh kayak kepentingan orang lain dulu gitu. Soalnya kayak saya nggak enakan. Nah iya. Jadi kalian mementingkan kebutuhan orang lain dulu. Terus soalnya takutnya nanti dia kesinggung gitu kalau saya nolak nggak bisa gitu. Padahal kan kita juga kita juga butuh butuh prioritasin diri sendiri kan, kita juga butuh ya. Kalian pernah berarti ada di posisi itu dan kalian lebih milih buat ngorbanin diri kalian sendiri. Kayak mikirnya tuh berarti orang lain tuh butuh kita gitu ya. Terus berarti kita harus kita kayak ada penting gitu. Ya itu termasuk people pleaser juga ya. people pleaser. Nah,
kalau people pleaser itu kan kalian udah selalu menyenengin semua orang gitu ya. Terus menurut kalian tuh penting nggak sih buat self love sekali-kali kayak mencintai diri sendiri, dan gimana caranya kalian untuk menunjukkan itu ke diri sendiri? Maksudnya self love kalian tuh gimana? Sangat penting sih, karena kayak kita butuh istirahat, kayak tidur terus nonton kayak gitu, nggak perlu diganggu orang lain kayak gitu. Kayak melakukan yang hati kita seneng gitu, misalnya jalan-jalan kalau iya gitu. Nggak sih ada apa namanya pengalaman kayak kalian mentingin kebahagiaan orang lain gitu? Pernah nggak kalian kayak gitu? Kayak sering sih. Iya, apalagi kalau kita kayak ya gimana lagi kalau nggak gitu, kayak aduh aku takut dijauhin, Betul. takut gak ada teman, makanya kayak ya udahlah nggak apa-apa. Mau nggak mau harus mau. Iya. Ya, aku baru kejadian sih semalam, pertama kali nolak teman deket. Karena gimana ya, semalam itu tiba-tiba teman aku, cerita dulu ya. Terus tiba-tiba semalam itu teman aku nelpon, ya sekitar 6:30 kan, semalam hujan deras ya. Iya. Kan hujan deras. Terus dia nelpon katanya minta tolong buat jemput. Aku pikir juga di jam itu kan. Terus aku bilang dia di mana, katanya di tempat kerja. Terus aku bilang, loh emang kenapa kok jemput jam segini gitu, aku bilang gitu. Terus dia bilang enggak jam segini, nanti jam 9:30, dia bilang gitu. Terus aku, loh jam 9:30 kan itu udah malam banget ya kalau buat cewek keluar. Terus itu sekali aku bilang, aduh maaf ya aku nggak bisa, soalnya aku nggak tahu mau gimana ngomongnya ke orang tua aku. Terus ya ternyata nggak apa-apa sih ngomong kayak gitu. Iya. Gitu loh. Kalau misalnya mereka Tahu teman kita, ngerti iya, keadaan kita gitu. Kalau nggak ngerti ya mungkin kita udah udah dijauhin Iya, sama mereka iya. gitu. Ketakutan itu sih yang Iya, bikin kita yang kayak bikin kita. nggak enak buat nolak sebenarnya. Terus kalau kalian nih dikasih kesempatan untuk fokus sehari aja, kalian tuh pengen ngapain? Kalau kamu pengen ngapain, Mbak? Sehari aja, Mau rebahan aja sih. rebahan Iya. seharian gitu. Kalau kamu? Sama sih, rebahan, scroll TikTok, nonton film tanpa diganggu apapun gitu. Kalau Iya kamu, sih, Mbak? tidur terus itu lihat film. Itu tuh bukan berarti kita males ya, Iya, tapi emang iya. karena kita pengen menghargai diri iya, sendiri, kayak kita pengen Bahagiain diri kita sendiri. Kita Ya. pengen, bukan berarti kalau rebahan ya kalau Kayak misal dicap males. iya, kalau misal kita lagi di telepon terus bilang lagi di mana, lagi rebahan nih, terus tolong dong anterin belanja gitu. Lah, kita juga berhak nolak kan kalau Iya, misalnya iya, kita benar. pengen rebahan hari itu. Ya itu kayak itu tuh ya jadi keputusan kita gitu loh. Tuh. Nah, terus hal kecil apa sih yang pernah kalian lakuin untuk diri kalian sendiri yang bikin kalian merasa dihargai? Kayak misal hal kecil yang bikin kalian dihargai itu tindakan apa yang pernah bikin kalian merasa dihargai? Kayak misal sama orang tua kalian keterima ini, terus keterima sekolah ini, terus kalian dihargain gitu. Pernah nggak ada hal kecil yang kayak gitu? Mungkin lebih ke pujian aja sih udah cukup ya buat aku. Cuman kalau orang-orang kan nggak tahu ya cara ngehargainnya, maksudnya pendapat kita, maksudnya kayak oh aku di posisi ini tuh kayak belum dapet aku dihargai itu. Cuman nggak tahu kalau orang-orang. Cuman kalau di aku kayak aku di misal kayak oh iya selamat ya kayak gitu, udah maksudnya kayak oh aku tuh dihargai banget gitu loh. Iya. Kalau misalnya dikasih reward gitu, apa pernah kalian? Sejauh ini belum. Nah karena itu ya pentingnya self love gitu ya. Iya. Kayak kita harus ya, karena cuman kita gitu loh yang bisa yang tahu perjuangan kita gitu. Iya, Kalau nunggu bener. orang lain ngasih itu kayaknya malah bikin sakit ya. Iya, Iya. kayak udah ekspektasi kita tuh kayak mengharapkan gitu ya. iya kayak aduh aku mau dikasih ini nih, tapi kalau ternyata enggak kayak aduh ternyata enggak. Benar. Makanya itu self love itu pentingnya itu kayak biar bikin kita tetap waras ya. Kayak misal usaha-usaha kita itu dihargain. Ya hal kecil deh, misal kita keterima kuliah gitu loh. Cuman ucapan selamat ya, kamu keren banget, itu udah menurutku udah keren sih daripada enggak sama sekali. Iya, kayak bodo amat lah, mau gimana pun kamu ya bodo amat gitu. Dan menurutku self love terbaik itu ya waktu aku keterima kuliah, terus pertama kali aku dapet jas itu kayak menurutku Seneng banget sih. aku waktu itu. Apalagi kan untuk beberapa orang yang gap year ya, Iya. berarti
self love buat diri sendiri itu penting sih. Iya. Nah, kalian ngerasa gak sih kalau misalnya kadang self love itu dikaitin sama kalau kita egois? Misalnya kita tuh pengen bahagia, tapi kebahagiaan kita itu menurut orang lain egois. Kayak misal kita hari ini nggak mau keluar gitu, tapi mereka tuh ayolah tolong aku lagi butuh bantuan kamu nih gitu. Terus aku bilang aku nggak bisa gitu. Terus kamu egois banget sih gitu. Iya. Kalian menurut kalian pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Dikatain egois karena nggak mau bantu orang lain. Pernah. Karena di satu sisi kan kita kayak ya mau gimana lagi, aku juga capek. Misal kita waktu semalam habis kegiatan sampai malam atau enggak kita ngerjain tugas sampai pagi, kan nggak tahu ya orang-orang itu gimana. Cuman kadang tanggapan orang tuh kayak alah gitu aja kok kamu nggak mau sih gitu. Padahal kan di satu sisi juga orangnya nggak mau ngertiin kita gitu. Makanya banyak kasus kan ya kalau dikaitin sama egois. Kayak misal kenapa sih harus kita lagi misal beli makanan tapi nggak beliin orang lain, kita dikatain egois gitu. Padahal uang yang itu tuh kita cari dari misal kita kerja, terus kita Kalau dikatain kebetulan uang itu pas iya benar. jadi nggak ada lebih buat keluarga misal, terus kita dikatain egois gitu. Kadang orang lain itu kan pemikirannya belum seluas itu ya. Kalau beda. Mungkin dari kita begini, dari orang lain begitu. Kayak gitu. Terus ada nggak sih cara kalian jadi lebih jujur soal kebutuhan kita tanpa nyakitin orang lain? Kayak misal kita lagi nggak bisa hari itu buat keluar, nah kalian itu milih jujur apa milih misal bohong? Kayak misal kalian lagi nggak mau keluar nih, biasanya kan kalau bohong aduh aku lagi banyak tugas nih gitu, biar nggak nyakitin orang lain. Pernah nggak kalian kayak gitu? Apa jujur kayak aku males bohong kan, lebih banyak bohong kan? Soalnya kalau jujur bikin mereka sakit hati ya, padahal itu kan hak kita. Sebenarnya bukan ke sakit hatinya sih, cuman kayak ya balik lagi kalau dia ngertiin, tapi kitanya juga harus bilang kalau kita tuh lagi gini. Cuman kalau emang dia ngertiin ya dia bakal nerima kalau kita lagi di posisi itu. Cuman kalau orang yang nggak nerima juga pasti mikirnya yang gitu. Makanya banyak orang tuh lebih milih bohong karena takut nyakutin hati orang lain gitu. Oke, terus kalian setuju nggak kalau menghargai diri sendiri kita itu tuh bukan egois, tapi justru malah kita peduli sama diri kita sendiri? Kalian setuju tentang hal itu? Setuju sih, tapi dengan syarat kita egois itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Harus ada batasnya juga sih dengan diri kita sama orang lain gitu. Terus langkah pertama yang kalian ambil, maksudnya biar kalian nggak jadi people pleaser lah, kalian tuh bakal ngelakuin apa buat pertama kali? Misal bilang enggak ke orang lain gitu. Iya, harus kan kalau people pleaser kan itu nggak tegaan sebenarnya. Jadi kita kayak berani bilang tidak, berani gitu. mau yang penting ya kita dulu gitu loh. Kalau posisi itu mau dia gimana juga ya udahlah bodo amat. Harus berani bilang enggak gitu, padahal kita juga ingin nggak tahu. Jadi langkah awalnya tuh harus berani bilang enggak bener banget ke orang lain ya, karena kalau enggak dari kita orang lain nggak akan tahu kan gimana perasaan kita gitu. Ya kita udah sampai di penutupan. Jadi self love itu bukan berarti egois ya guys, jadi melainkan cara untuk memastikan kita cukup sehat secara mental dan emosional untuk melengkapi dunia. Nah, cintailah diri Anda terlebih dahulu dan Anda akan memberi dengan lebih baik dan tulus kepada orang lain. Iya, benar banget. Sekian dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih telah menonton. Selamat sore.